kesehatan. Nah, tapi di dalam penelitian saya dan pengalaman saya selama ini banyak berhadapan dengan dokter-dokter yang diduga melakukan malapraktek, ya, yang pada akhirnya memang ada yang dinyatakan terbukti melakukan malapraktek, tapi ada juga yang dinyatakan tidak terbukti melakukan praktek. Dari situ saya semakin mendalami dan banyak kasus yang sudah saya tangani, ya. Dari situ saya menulis penelitian berjudul Penyelesaian Sengketa Medis yang berkeadilan menuju pembaruan hukum medis nasional. Gitu. Jadi tanggapan promotor-promotor Ibu ketika dalam tahapan-tahapan Ibu apa yang dilihat dari mulai ini, tanggapan promotor Ibu terhadap tulisan Ibu? Oh iya, jadi saya bisa ceritakan, ya, perjalanan saya untuk meraih gelar doktoral panjang. Awalnya saya ingin mengambil program studi doktor di UI karena saya kan S2-nya di UI. Tapi di UI itu saya lihat belum ada prodi hukum kesehatan, ya. Profesornya pun belum ada mendalami bidang hukum kesehatan. Di sana hanya peminatan. Akhirnya 2017 saya kuliah di Pajajaran di Unpad 1 tahun. Tetapi sama, profesor saya yang jadi promotor saya pun di sana menginginkan penelitian saya itu di bidang hukum kesehatan khusus, ya, preventif terhadap pencegahan kesalahan-kesalahan dokter. Sementara saya sebagai praktisi, saya kan advokat, ya, sudah 13 tahun, bahkan sekarang saya 15 tahun menangani kasus-kasus malapraktek. Saya ingin menuliskan pengalaman saya, pengetahuan saya tentang malpraktek itu menjadi satu tulisan ilmiah, sehingga saya sempat kuliah di Unkris dan di sana sempat ada sedikit masalah. Saya digagalkan untuk pada saat ujian terbuka, ya, ujian doktor tanggal 22 Desember, dan akhirnya saya menyelesaikan studi saya di FK Untar. Nah, di FK Untar inilah saya menemukan para promotor dan juga prodi, ya, yang sangat mendukung adanya penelitian yang topiknya itu baru. Jadi kalau saya dulu kan di Unkris itu mau mengambil kepailitan. Di Unpad itu dianjurkan mengambil hukum kesehatan. Sementara saya mau memperdalam tentang hukum medis ataupun hukum kedokteran. Ya, sekarang ini kan lagi tren, saya katakan itu hukum medis, ya. Nah, itulah sehingga saya sangat bahagia, ya, di Untar itu saya sangat disupport oleh promotor, kepromotor, Pak Dekan, bahkan Pak Rektor. Ya, karena kan di Untar itu juga ada fakultas kedokterannya. Nah, kedepannya saya sendiri mengusulkan kepada Pak Rektor dan kepada Pak Dekan agar di Untar itu diajarkan mengenai hukum medis dan kesehatan. Dan mudah-mudahan di tahun ajaran 2003 hukum medis dan hukum kesehatan akan diajarkan dalam satu prodi atau satu mata kuliah di Magister Hukum Untar. Di medis kesehatan. Iya. Jadi Yayasan Tarumanegara itu kan sebagai penyelenggara Universitas Tarumanegara, nah kita itu sebenarnya berkomitmen untuk mengembangkan untuk fakultas hukumnya, ya, untuk banyak mengembangkan di bidang hukum kesehatan, hukum bisnis. Nah, itu memang kita kembangkan. Nah, kebetulan kan lahir pada hari ini ada Dr. Risma, dokter hukum kesehatan yang pertama mungkin di Tarumanegara juga dan di Indonesia. Dan kita mengharapkan lewat dukungan Ibu Risma bisa memperkokoh sebenarnya mengisi kelengkapan daripada hukum medis yang ada di Tarumanegara. Karena Yayasan Tarumanegara itu sekarang juga memiliki bukan hanya Untar, tapi kita memiliki rumah sakit juga, Royal Taruma, dan beberapa institut ataupun sekolah-sekolah yang base-nya adalah kesehatan. Jadi makanya kita memang komitmen lah untuk mengembangkan di bidang hukum bisnis, hukum kesehatan, supaya bisa punya area yang ada di lingkungan Tarumanegara. Tanggapannya Prof tentang dunia baru ini, khususnya hukum medis kesehatan ini, tanggapan Prof? Tanggapan saya adalah sebenarnya ini sangat applicable, ya, karena sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Iya. Sekarang dunia yang namanya wellness atau kesehatan itu menjadi sesuatu yang primadona di kita. Dan kedua adalah ada lagi perspektif legal hukum, di mana ada kepentingan antara kita sebagai pemilik rumah sakit, komite medik, termasuk pasien dan dokter untuk punya pengaturan yang lebih jelas.
Dan masyarakat itu sekarang, pasien masyarakat tuh udah lebih pinter Iya, gitu. benar, Prof. Nah, karena mereka lebih pinter, mereka punya awareness, terutama di bidang hukum kesehatan. Jadi perlu ada dimensi, katakanlah pengaturan, perlu kejelasan roles and responsibility aja masing-masing dari pelaku kesehatan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan akan ada prodi baru atau bagaimana? Iya, kita sangat membuka segera kalau bisa ada prodi baru di bidang magister hukum, khususnya di bidang kesehatan, peminatan-peminatan yang baru gitu. Kalau untuk kerjasama dengan fakultas lain dalam hal ini kedokteran, itu nanti akan dimungkinkan nggak? Dimungkinkan, karena kebetulan saya kan dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Taruman Negara, ya saya bisa melingkan lah antar fakultas, antar sekolah, untar dengan sekolah tinggi kita atau dengan rumah sakit, sehingga memudahkan kita untuk bisa kolaborasi antar unit fakultas dan masyarakat stakeholders.